Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, katakan siapapun yang hadir, yang niat hadir menjadi hamba-hamba yang Engkau ampuni seluruh dosanya. Engkau lapangkan hati yang masih sempit, Engkau cahayai hati yang gelap, Engkau sembuhkan hati yang berpenyakit, bahkan Engkau hidupkan hati-hati yang mati. Ya Allah, ya Allah, undang jamaah ini ke Baitullah-Mu ya Rabb. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan maskur wa dhanban maghfur wa tijaratan lan tabur. La haula wa la quwata illa billah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih hadirin. Doanya saya sedang diberi banyak nikmat oleh Allah. Tidak ada satupun perbuatan Allah kecuali kebaikan. Kalau jelek itu pasti karena kita nggak nerima, kita sok tahu, kita merasa pengen ngatur Allah aja. Terakhir saya ketemu kapan kesini ya? Bukan bolos, absen berapa kali saya? Ini yang baru datang. Coba yang baru datang kali ini acungkan tangan. Cung, ada peserta baru. Alhamdulillah, terima kasih ya. Ini satu-satunya tempat selain di Darut Tauhid yang 2 minggu sekali. Berat sebetulnya 2 minggu sekali. Terima kasih, saya baru pulang dari Tanah Suci kemarin. Walaupun pulangnya jadi duluan. Boleh saya cerita sedikit? Sedang diberi banyak nikmat. Alhamdulillah, anak sulung melahirkan kembar muda, lucu, aduh cakep-cakep sekali, seperti wayang. Lancar, yang harusnya dioperasi tidak jadi. Tugas kemarin dakwah di Eropa, alhamdulillah anak yang kedua nikah di sana. Di Hamburg dapat blasteran baik, solehah insyaallah ya. Perbaikan ketinggian ya, itu tinggi mantunya 178. Anak saya 165. Anaknya lelaki, mantunya perempuan. Kemarin alhamdulillah dapat informasi anak yang SMP sudah selesai 30 juz. Hafal Quran dalam 7 bulan. Alhamdulillah. Tambah aja bonus oleh Allah ini. Rahangnya bengkak kan ini. Masya Allah. Saya cerita ini dulu karena ini penting ya, boleh? Jadi ketika dalam sukacita itu tiba-tiba menjelang umroh itu sakit. Dengan percepatan sakit yang di luar dugaan. Saya jarang sakit gigi, tapi ketika diperiksa ini sakit, padahal giginya tidak ada yang sakit. Sesudah ke dokter, oh katanya ada massa di sini. Saya nggak ngerti apa, tapi yang saya tahu adalah sakitnya luar biasa. Sampai ya Allah, wirid-wirid udah keluar semua ya. Makin lama makin sakit. Saya ingat waktu itu hari Senin itu pagi-pagi ngejar dari Bandung jam 4 karena dokter yang siap ini di Depok. Diberikan obat, masih luar biasa sakit, sudah disuntik. Malam harinya berangkat lagi ke dokter yang gurunya, sampai 3 dokter. Diberi obat apa namanya, painkiller, pembunuh sakit yang paling paten. Enggak mempan tuh. Waduh, saya sampai pikir ya Allah, lebih baik dipukul aja nih, pingsan. Iya kalau pingsan, kalau enggak ya ini benjol, ini benyut, lebih repot lagi. Nah,
Tafakur punya tafakur, selama sakit ini ternyata lebih sibuk dengan gigi, lebih sibuk dengan dokter, lebih sibuk dengan obat, tapi kurang sibuk kepada pemilik tubuh ini. Siapa? Allah. Aduh, sambil duduk nyender ini pulang dari dokter, udah dimakan obat nggak ada obat. Barulah saya ingat ceramah-ceramah tentang ceramah sendiri ya. Dulu menulis buku tentang menikmati sakit. Ya Allah, tubuh ini milikmu. Engkau berbuat sesukamu. Semua perbuatanmu pasti baik, pasti sempurna, pasti mengandung hikmah. Ya Allah, saya ridho, saya terima episode ini. Lebih enak tuh pahat itu. Yang kedua, surat An-Nisa 179 tadi, wa ma asobaka min sayiatin wa min nafsik. Sebagai penceramah ngomongnya udah luar biasa banyaknya. Berapa banyak dosa dari mulut ini? Sombongnya, riaknya, nyakitin orang, dilebih-lebihkan, ada ujubnya, ada gurauan yang memalukan, banyak dosa bertahun-tahun. Begitu banyak dosa yang tidak terkejar oleh istighfar, tidak terkejar oleh ibadah. Sekarang Allah menggunakan fasilitas kebaikannya, menggugurkan dosa lewat sakit. Kayak ingat teori anak mandi. Anak mandi tidak bersih pasti dimandiin oleh ibunya kalau sayang, ya kan? Kalau nggak sayang biarin aja kotor, gatel-gatel, buduk-buduk, eksim-eksim. Tapi kalau sayang dimandiin, walaupun nangis, walaupun ngejerit tetap dimandiin supaya bersih. Sama, semua sakit hati, semua sakit badan, capek, dihina, disakiti, PHK, difitnah, semua adalah proses kafarah karunia Allah untuk menggugurkan dosa yang enggak kekejar oleh tobat kita. Aduh, pas pindah ingat ke dosa mah jadi dua air matanya. Air mata nahan sakit, terus air mata ingat dosa. Waduh, namanya campur sari. Astagfirullah. Aduh, kebayang dosa mulut. Enggak seberapa sakit ini dibanding dengan dosa yang begitu banyak. 3. 1. Ridho, baik sangka ke Allah. 2. Ini penggugur dosa, ya. Yang ketiga, jangan lupa bahwa sakit ini pasti udah diukur oleh Allah. Walaupun aduh ya saya udah nggak tahu harus gimana ngomong sampai bergetar. Saya baru tahu ada sakit sesakit itu. Sakit gigi kan sakit yang paling dramatis ya. Sakitnya tuh luar biasa dan jarang ada yang nengok. Yang nengok juga nggak ngerti ya. Sakit oh. Habis gimana lagi Pak? Beda dengan luka ya. Kalau luka kan dramatis. Ini mah enggak. Sendirian aja manyun. Ada ngirim buah-buahan makin nyelek ke sini ya. Karena yang makan yang nungguin. Nah, jadi ini pasti udah diukur. Allah Maha Adil. Enggak mungkin Allah enggak tahu sakit yang dia timpakan kepada hambanya. Allah tahu tentang kita, lebih tahu daripada kita sendiri. Allah tahu daya tahan kita, intelektual kita, kadar keimanan, keilmuan, kondisi fisik. Karena dia yang menciptakan kita, jadi dia paling tahu. Dan Allah Maha Adil, selalu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Aduh sakit, ini masih udah diukur. Ada lagi apa? Supaya tetap semangat, husnuzon, ingat, gempa pasti berhenti, hujan pasti reda, banjir pasti surut, badai, waduh favorit ya. Ini wajah-wajah kena badai lagi begini nih.
Pasti ada ujungnya nih, nggak mungkin Allah seperti ini terus-terusan. Allah tahu ini udah ngelempreh begini, berbaring tidak bisa karena sakitnya luar biasa. Ya Allah, pasti ada ujungnya, pasti ada ujungnya. Nah, yang selanjutnya adalah karena sambil sakit ini ditemani oleh surat Ar-Rahman. Coba sudah di-download belum surat Ar-Rahmannya? Masih ingat nggak surat Ar-Rahman yang disuruh hafalin? Nggak hafal-hafal. Padahal cuma 3 halaman. 3 halaman tuh kalau dihafalin cuma 3 hari. Hadirin nih, kalau sakit temani ini enak nih, Ustadz Edi. Kalau lagi banyak masalah temanin ini ya. Boleh saudara nanti mendownload ini kalau minat ya. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء maka nikmat Tuhanmu manakah yang akan kau dustakan? Jadi sambil sakit ingat ini bagaimana nikmat-nikmat dari Allah yang banyak. Ketika kita diciptakan dari tanah sedang jin dari api. Maka nikmatmu Tuhanmu manakah yang akan kau dustakan? Nah, sambil sakit, sambil nginget karunia Allah, lihat potret cucu, campur ya. Ini sakit, alhamdulillah diberi cucu. Ingat potret pengantin, aduh sudah salah, aduh pokoknya ingat nikmat. Lihat kamar, lihat kasur, lihat yang nungguin. Bandingkan dengan yang sakit di penjara, bandingkan dengan yang di kolong jembatan sakit, tidak ada obat, tidak ada dokter. Bandingkan dengan yang di peperangan luka, nggak ada apa-apa yang bisa dilakukan. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Oh, beda hadirin. Sepahit apapun yang sedang kita jalani, kalau kita mau lari pikiran kita kepada karunia Allah, jadi kecil. Nah, sedang menikmati, ingat yang 6 tadi, alhamdulillah tuh, izin Allah, ada obat jatuh dari dompet. Rupanya ini obat bekal perjalanan kemarin, kata dokter, supaya nggak jet lag makan obat ini. Telan aja yang biasa 1/4, 1, alhamdulillah. Tiba-tiba cenut-cenut tuh hilang karena tidur hadirin. Bangun-bangun adzan subuh, alhamdulillah. Saya bersyukur sebelum dibuat tidur Allah membuka pintu hikmah di hati. Alhamdulillah sesudah itu lumayan reda. Berangkatlah ke umroh kemarin dan di sana kumat, alhamdulillah ya. Sehingga pulang awal jam 1 malam dapat penerbangan, satu-satunya kursi disediakan Allah. Sampai di sini jam 3 langsung masuk ke dokter yang ahlinya, operasi 1,5 jam beres. Alhamdulillah hari Ahad kemarin sudah bisa
bertugas lagi. Semuanya ada waktunya, benar? Semuanya ada masanya. Kalau waktu sakit mah seakan aduh ini udah nggak ada lagi harapan, enggak lah. Semuanya ada waktunya. Halo? Makanya Ustaz tadi ya walaupun banyak masalah tenang ya. Makin mau naik derajat di sisi Allah, kalau amal kita kurang nendang, sholat kurang khusyuk, tahajud kurang bagus, saum kurang, sedekah kurang, tapi Allah mau ngangkat kita, maka Allah pasti ngasih ujian kepada kita berbagai kepahitan. Jalanin saja ya. Ada hikmahnya tidak nih? Jangan mengeluh ya. Kalau mengeluh nanti dua ruginya. Satu, rugi sudah sakit. Dua, ruginya nggak dapat pahala. Sing ridho, terima. Apapun yang terjadi pada tubuh kita sesuka Allah aja, pasti baik, pasti sudah diukur, pasti ada hikmahnya, pasti bermanfaat, walaupun tidak cocok dengan keinginan kita. Nah itulah yang pertama, oleh-oleh dari Tanah Suci. Mau? Ya itu cerita yang tadi ya. Ya baik Ustaz, yang mana sekarang? Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 11 halaman 22. Idbin wujudaka fi ardil khumuli fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nataijuhu. Tanamlah dirimu dalam tanah kerendahan, sebab tiap sesuatu yang tumbuh tetapi tidak ditanam, maka tidak sempurna hasil buahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man tawaddo'a rafa'ahullahu wa man takabbara wada'ahullahu." Siapa yang merendah diri maka Allah akan memuliakannya, dan siapa yang sombong besar diri Allah akan menghinanya. Ibrahim bin Adam radhiyallahu anhu berkata, "Man shadaqallaha man ahabba syuhrata." Tidak benar-benar bertujuan kepada Allah siapa yang ingin masyhur. Ayyub As-Sakhtiyani radhiyallahu anhu berkata, "Wallahi ma shadaqallaha 'abdun illa sarrahu alla yash'ura bimakanihi." Demi Allah, tiada seorang hamba yang sungguh-sungguh ikhlas pada Allah melainkan ia merasa senang, gembira jika ia tidak mengetahui kedudukan dirinya. Jadi tidak bisa seseorang jadi ahli makrifat berkedudukan tinggi di sisi Allah sepanjang dia masih belum menanam dirinya dalam bumi ketawaduan, kerendahan hati. Karena Rasulullah SAW juga sudah mengisyaratkan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqal dzarratin min kibr. Tidak bisa selamat jadi ahli sorga yang di dalam hatinya ada takabur walau sebesar zarah. Apakah yang disebut sombong? Batarul haq wa ghamtun nas. Dua ciri orang sombong. Satu, mendustakan kebenaran. Yang kedua, menganggap remeh, rendah orang lain. Jadi Bapak Ibu ingin dekat ke Allah, pantangannya selain syirik, munafik adalah takabur. Bagaimana kita bisa mengetahui kesombongan diri kita? Gampang. Lihat bagaimana respon kita terhadap kebenaran. Orang yang sombong itu tidak suka kepada kebenaran. Nasihat, Al-Quran, hadis, apalagi kritik, oh itu udah alergi. Mengapa? Karena dia sudah merasa paling benar. Orang yang tawadu, dia seperti ibu-ibu yang senang bercermin. Bangun tidur sebelum lihat siapa-siapa, lihat cermin. Masih ada gitu. Ke kamar mandi jalan cermin, di kamar mandi lihat cermin, keluar cermin, di kamar tidak sah sebelum lihat cermin, keluar dari kamar jendela, mau masuk mobil jendela mobil, di dalam mobil kaca spion.
Lagi duduk nganggur, dibuka tasnya tuh, ada lagi spion kecil. Aneh, padahal wajahnya itu juga. Apa sih yang ibu cari? Hidung kan tetap di sana. Yang dicari adalah kekurangan, takut masih ada yang nyempil di ujung hidung, takut lipstiknya kegedean. Pokoknya peka sekali dan tidak pernah rewel. Kalau menemukan kekurangan, dia langsung atasi tanpa keributan sedikit pun juga, tanpa penolakan, ya kan? Itu bagus. Sayangnya baru bercermin topeng, belum bercermin isi. Harusnya kalau lihat mulut jangan begitu ya, udah jelas kayak gitu. Kamu ngomong apa aja mulut, mau nyobain sakit gigi kayak Agim. Kamu bicara apa saja. Berapa orang yang terluka dari mulut ini, Berapa banyak kebohongan yang keluar dari mulut ini. Berapa banyak gibah yang tersebar dari mulut ini. Berapa banyak fitnah yang awalnya dari mulut ini. Kalau bisa begitu, itu lebih dekat kepada kedekatan dengan Allah. Karena dia sudah berhasil berani mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Jelas? Jadi kalau ada suami ibu mengatakan, Bu, kamu pengajian kayak makan obat, sehari 3 kali tapi nggak sembuh-sembuh. Pak, jelek-jelek juga ngaji daripada bapak nggak ngaji sama sekali. Nah, sedang sombong si ibu ini. Kata si bapak, kata ibu, mana ada pengajian bapak-bapak, Pak, di mana-mana juga majelis tali muslimah. Dasar si bapak sama sombongnya. Bu, bapak mah nggak sombong, tiap Jumatan pengajian, ya nggak disebut pengajian lelaki. Dalah, nggak penting kita itu diakui orang lain baik, pinter, soleh. Yang penting tuh kita bisa memperbaiki diri. Jadi kalau ada tetangga, Bu, maaf ya Bu ya, saya tuh entah kenapa ya kalau ketemu ibu tuh rada enak aja tiba-tiba perasaan. Mungkin ibu teh judes sih. Sembarang ngomong kamu, itu sombong tuh. Harusnya kan ini rezeki Bu. Kayak saya lagi duduk begini, dari depan, AA ngomong aja dari tadi, itu di bawah ada ular mau gigit kaki. Pakai dong matanya, jangan cuman sana sini, itu ular tuh. Mana yang kita pukul? Ularnya atau yang ngasih tahu? Kebanyakan mukul yang ngasih tahu, Pak. Asli nih hadirin, orang sombong tuh kalau diberikan masukan, input, itu cenderung membentengi diri, membela diri. Kalau ada kesempatan, nembak dia, melawan. Ngomong aja kamu juga belum tentu bisa, gitu. Khas sekali orang sombong tuh kayak gitu. Siapa yang sombong? Ngaca dong. Saya emang gak pernah sombong tahu. Ciri khas orang sombong tuh gak mau ngaku dirinya sombong. Halo. Ini saya nggak niat nyindir siapa-siapa ya. Ini siapa yang ngelaporin? Pasti pembantu saya katanya. Bu, Pak, ini penyakit kita semua yang harus kita berantas. Mujahadahnya adalah satu, apa yang mau disombongin dari diri kita? Coba apa? Sebutin. Apa yang harus membuat kita sombong? Coba sebutin apa aja. Nanti kita coba cari jawabannya. Kok nggak ada yang jawab? Apa sih yang bisa bikin orang sombong? Apa? Harta. Saya mau bacakan nih tulisan tentang harta. Harta ya. Oh, kehapus ya. Ini tentang harta. Boleh saya baca ya?
Kalau mau nanti saya kirim. Ini dari seseorang dari Kanada yang ngirimnya tadi pagi. Tapi nendang, kalau bagi saya ini nendang tentang uang yang suka disombong-sombongkan orang itu. Ini surat dari uang. Dia nulis surat pagi-pagi. Namaku uang atau duit. Wajahku biasa saja. Fisikku juga lemah, kadang kumel. Tapi jangan main-main. Aku bisa merombak tatanan kehidupan dunia ini. Aku juga bisa merubah perilaku orang. Aku bisa merubah sifat manusia. Karena manusia amat mengidolakan aku tahu. Banyak orang yang berubah kepribadiannya, mengkhianati teman, bahkan menjual tubuhnya, meninggalkan keyakinan imannya demi aku. Aku padahal tidak ngerti yang soleh yang bejat, tapi manusia malah mengukur aku jadi patokan kesuksesan. Dianggap terhormat gara-gara ada aku, atau dihina gara-gara enggak punya aku. Aku bukan iblis, tapi sering orang melakukan kekejian, kejahatan demi aku. Aku juga enggak ngerti. Aku bukan orang ketiga, tapi banyak suami istri berantem gara-gara aku, bahkan misah. Saya mah jadian lagi ya. Nggak ada di sini hadirin. Sudah. Anak-anak dan orang tua berselisih gara-gara aku. Bahkan ada yang ngarap-ngarap bapaknya meninggal gara-gara warisan dalam bentuk aku. Sudah sangat jelas aku bukan Tuhan. Tapi manusia menyembah aku seperti menyembah Tuhan. Bahkan kerap kali hamba-hamba Tuhan lebih menghormati aku daripada menghormati Tuhannya. Padahal jelas sudah dilarang menghambakan uang. Seharusnya aku uang yang melayani manusia, tapi aneh malah manusia yang menjadi budakku. Aku tidak pernah mengorbankan diriku untuk siapapun, tapi banyak orang yang rela mati demi aku. Konyol benar. Perlu aku ingatkan, aku hanya bisa jadi alat membayar resep beli obat, tapi aku tidak mampu memperpanjang umur kalian. Kalau suatu hari engkau dipanggil Allah Tuhanmu, aku tidak bisa menemanimu, apalagi menebus dosa-dosamu. Engkau sendiri yang akan menghadap Tuhanmu, dan engkaulah yang akan menghadapi keadilannya. Saat itu pasti Tuhanmu akan bertanya dan berhitung denganmu. Apakah selama hidup engkau mencari uang dengan cara yang hak, memanfaatkannya dengan yang hak, atau sebaliknya, atau menjadikan uang sebagai Tuhanmu? Ini aku akan informasikan hal yang terakhir. Asal tahu saja, aku tidak ada di sorga loh. Jadi jangan cari aku di sana. Salam sayang dan salam mikir dan tanda uang. Gitu. Hebat nih uang bisa nulis gini ya. Saya jadi ingat cerita dari BI. Masih ingat nggak Bu? Yang uang 100 ribuan dengan 1000-an reuni. Masih ingat nggak? Ibu ingat ya? Ibu lah yang cerita. Jadi 100 ribuan reuni dengan 1000-an. Kata si 100 ribu, kasihan bener kamu. Padahal kita dulu satu perguruan ya, satu produksi, satu mesin, tapi wajahmu kumel banget. Ya gitulah nasib saya sebagai 1000-an, pindah-pindah terus sering. Kalau nggak dikenek,
tukang ngamen, ya gitulah, WC umum, kadang dikumel-kumel sama anak-anak jalanan. Oh beda dong dengan aku, kata yang 100 ribuan. Lihat aku kan keren terus, necis ya. Habis aku sih di dompet orang kaya, artis, oh gitu yang. Tapi ngomong-ngomong biar lepet juga, aku sering loh ke masjid. Kamu suka ke masjid? Enggak gitu. Nah yang 100 ribu malu, dia belum pernah ke masjid. Ini yang malu yang mana? Yang malu kita ya. Masya Allah. Teruskan. Apa yang mau dibanggakan dengan uang? Uang tuh hanya kertas pindah, benar? Sekarang ke tangan kita, pulang ke tukang parkir, naik bus, pindahin ke tukang bus, ya kan? Bayar taksi, dah pindah, dipegang sebentar oleh supir taksi, gembira, bawa pulang, setorin ke istrinya. Alhamdulillah, kata istrinya, manggil anaknya, nih buat bayaran, bakal lagi ke sekolah ya. Cuman gitu, kerja sebulan, gajian alhamdulillah. Berapa menit Pak, berapa jam? Sebulan tuh kerjanya. Bu, nih rezeki dari Allah, terima Ibu, alhamdulillah. Berapa lama? Nih nak, bayaran, Bibi, gaji nih. Nih buat warung depan, nih buat listrik. 15 menit. Nunggu lagi bulan depan ya. Benar? Masa itu yang bikin sombong? Mana orang kaya? Bawa apa dia matinya? Bawa apa? Tanya yang punya mall. Mau bawa warung yang mana? Tanya yang punya banyak mobil, dikubur sama mobil yang mana? Tanya tuh banyak yang punya apartemen, dikubur pakai kasur yang mana? Enggak. Tanya yang punya kelapa sawit ribuan hektar, mau dikubur pakai sawit berapa truk? Yang rebutan batu bara mau dikubur pakai tongkang. Tanya yang punya pabrik semen, mau dicor enggak? Demi Allah enggak ada yang bawa. Benar? Oh Nah, apalagi model yang sudah kesepuhan gini, maaf ya Bu. Apalagi ibu-ibu menang gaya kurang makan, yakin ya. Wanita kan makannya dikit, mendingan pembantu ya nggak ada pantangan, nggak ada apa. Si ibu makin keren, makin kunyinyin. Makan sate juga ujungnya. Model kita ini Pak, yang udah di atas kepala 5, apa coba? Ayo kambing guling. Kolesterol. Ayo ini makan pink. Asam urat. Itu yang mau dibanggain nggak ada lah. Pangkat, lihat yang berpangkat pada udahan tuh. Gayanya nggak lama, yang lama tuh aibnya kalau nggak benar, betul? Ini saya ingat zaman-zaman dulu lah ya, zaman centil. Dulu kan menjelang pemilihan presiden pada datang sama Om, ya kan? Para capres pada udahan sekarang mah ya. Yang gaya-gaya teh nggak lama Pak, udahan. Bahkan ada yang jabatannya udahan, kasusnya belum udahan ya. Makanya biasa aja lah, lihat harta biasalah, cuman titipan, benar? Ada ya syukur, lihat orang lain ya nggak usah iri, sesuka Allah ngebagiinnya ya. Diambil udah waktunya ya lepas, nggak usah sakit hati. Itu tas Bu, kalau waktunya robek itu biarin aja. Tas makin mahal, kalau hujan ibu sibuk ngebungkus tas ya nggak?
kepala kehujanan mah nggak apa-apa, yang penting tas ini, sebab jual second masih lumayan ya. Saya juga diajarin ibu-ibu ilmu itu ya. Halo, sekarang badan, apa yang mau disombongin badan kita? Ibu, bapak, makin lama kita mah nggak bisa nahan, makin tua, betul? Mau digimana-gimanain pakai jepitan jemuran seperti ibu mau apa? Body apa namanya itu? Body language apa yang tahan? Wah, tetap tua. Benar Pak? Kalau bunga lihat pagi, siang, malam harum, kita beda. Bangun tidur bau. Bunga mah nggak dimandiin harum ya. Masya Allah, kita mah bangun tidur teh beda saja. Belum dempul ini, dempul itu. Capek karena memang lemah. Belum mulas. Udah keren-keren di WC ya. Coba atulah kalau udah menteri mah kentut juga wangi gitu, nggak bisa, bau. Belum ngantuk lagi. Kalau udah ngantuk Pak, udah tidur, itu setting wajah udah beda. Pernah naik pesawat, ada tuh, heran kenapa naik pesawat ini pakai kacamata hitam ya. Oh, akhirnya saya ngerti pakai kacamata hitam supaya nggak ketahuan tidur, kan gitu. Tapi tetap ketahuan. Kenapa coba? Dia lupa bawa kaca mulut ya kan. Calon, iya calang apa? Enggak gaya sama sekali ya tuh, pakai jas, pakai dasi, calang apa? Ibu pakai selop tinggi keren. Hanya dikasih tidur aja udah habis tuh keren. Benar? Udahlah, jangan centil, biasa-biasa aja lah. Benar? Capek centil tuh Bu, biaya tinggi, benar? Oh iya Pak, makin pengen dipuji, makin pengen dihargai, makin pengen dispesialkan, makin pengen dikagumi, makin capek hidup ini. Karena kita selalu menuntut orang menilai kita, apalagi ingin yang nggak nerima, itu capek. Ingin kelihatan langsing, tahan napas dari tadi, akibatnya migrain, kekurangan oksigen, capek. Yang enak mah just the way you are, benar? Apa artinya? Dilarang merokok. Saya hari ini rasanya beda dengan yang lalu. Hari ini rada lucu ya hadirin. Teruskan hadirin. Udahlah, biasa aja ya. Anak-anak cakep-cakep udah bukan bikinan kita. Kita mah boro-boro bikin anak, gambar anak juga gagal. Bikin sehelai rambut juga nggak bisa, benar? Kita pinter, otak juga milik Allah. Kalau Allah mau, itu seperti beberapa waktu yang lalu santri nih Pak sedang main sepak bola, apa yang kecil tuh, futsal, bruk, tabrakan, jatuh, langsung memorinya hilang itu, lupa. Saya kenapa barusan? Barusan kan jatuh pingsan. Oh gitu. Jadi barusan saya kenapa? Barusan kan dikasih tahu. Barusan ngasih tahu apa? Gitu. Sampai pusing yang ngantarnya Pak. Masya Allah, hanya sekali tubrukan tuh, itu ketua koperasi bisa hilang ingatan sekejap. Ayo, mau nyombongin gimana? Belum lagi dikasih kuman. Kita mah nggak usah gede-gede, kuman tuh kecil aja udah bikin babak belur. Iya kan? Nyamuk demam berdarah, wanita lagi, Aedes aegypti itu, perempuan betina. Kita nggak berdaya tuh, otot kawat balung besi leher beton, langsung ngelepek ya. Benar? Nggak ada yang bisa kita sombongkan.
Tapi saya kan pernah umroh 5 kali. Emangnya diterima 5-5-nya? Justru nggak jelas. Dan kesananya juga belum tentu diterima. Tapi saya sedekah. Itu dia omong-omongin kayak gitu, ciri-ciri nggak ikhlas. Saya tiap malam tahajud loh. Terus gimana? Kok nggak berbekas ya? Sombongnya nggak robah, pelitnya nggak robah, marahnya nggak robah, malah yang robah ceritanya. Ustadz, boleh saya nanya nggak? Saya mau nanya tentang sholat witir. Oh silakan Bu, gini ya Ustadz ya. Saya kan udah 6 tahun ini nggak bisa lepas tahajud. Jadi saya tuh gimana lah kalau nggak tahajud tuh perasaan saya tuh nggak enak aja. Nah saya mau tahu nih kalau witir tuh ya, kan saya rata-rata tiap malam tuh 11 rakaat. Saya dari jam 2 lah Ustadz mulainya. Ini teh nanya atau pengumuman? Ahli tahajud asli pasti lebih menikmati, hanya Allah yang tahu. Dan aslinya Pak, kita dihargai orang lain itu bukan karena apa-apa. Hanya satu sebabnya. Sebab Allah nutupin aib, dosa, kejelekan, kebodohan, kekurangan, maksiat kita. Benar? Kenapa ini Abdullah Gimnastiar sekarang ceramah di sini, didengerin saudara-saudara yang datang dari sana sini? Ya cuman satu, karena Allah nutupin orang ini. Saudara kan tidak tahu siapa saya yang sebenarnya, tapi Allah tahu persis siapa orang ini. Ilmunya, kelakuannya, hatinya, sholatnya, aib-aibnya Allah tahu. Hanya karena Allah nutupin aja. Makanya kalau ada yang muji kita nggak usah bangga, karena dia tuh nggak tahu siapa yang dipujinya, ya. Benar? Ingat pengajian kemarin, kalau setiap dosa kita ngeluarin bau, kira-kira ada nggak yang mau duduk deket kita? Nggak mau. Suami talak langsung nggak mau. Punya istri bau tengi gini, cucu dipangku langsung kelepek. Nenek bau. Kalau setiap dosa ngeluarin benjolan satu, yakin saya nggak bisa ceramah hadirin. Udah nggak jelas bentuknya penceramah ini, ya. Benar? Udahlah, lupakanlah ingin diperlakukan spesial oleh orang. Dan kita mah hanya karena rahmat Allah aja kayak gini tuh. Betul nggak? Kalau Allah ngebuka dikit saja aib kita, udahlah kacau. Dulu aja yang halal dibuka segitu gemparnya, ya nggak? Masya Allah, benar loh Bu. Kalau Allah mau nguji, makanya ibu bapak yang baik, marilah kita latih diri kita untuk tidak merasa lebih dari orang lain. Lihat yang lebih muda. Ustadz Edi usia berapa sekarang Ustadz? 39. Oh alhamdulillah, lebih muda dari saya ya. Dosanya lebih sedikit tuh. Tapi zaman sekarang muda-muda juga paten-paten dosanya. Bukan urusan kita. Lihat yang lebih muda, untung dosanya lebih sedikit. Lihat yang lebih tua, nah ini nih, Papa udah tua, berarti pahalanya lebih banyak, gitu. Jadi lihat apapun, lihat peluang kedudukan orang tersebut di sisi Allah. Lah itu tuh, orang itu bikin dosa, dia ditangkap, dipenjara. Siapa tahu di penjara membuat dia tobat. Ada dosa yang membuat dia tobat nasuha dan habis dosanya. Bahkan orang lain, karena kita nggak pernah tahu kedudukan tiap orang di sisi Allah. Benar? Ulama tuh ada 4 jenis loh Bu. Saya dengar dari Ustadz Arifin Ilham kemarin ngobrol cerita ini. 1, ulama jenis hujan. Beliau mah kemana-mana tuh, mau yang perlu, yang tidak perlu, selalu mencurahkan air di gersang, di tembak, di danau, di gunung, di bawah. Nggak diundang, tetap aja ngasih hujan. Karena
suka sekali menyegarkan yang layu, menumbuhkan benih-benih. Itu ada ulama yang kemana dia pergi selalu menyebar. Tapi ada juga ulama jenis sumur. Itu mah orang yang berdatangan, nimba ilmu, mereguk air segar. Pada berdatangan. Ada seperti sumber mata air. Ada juga mubalik jet pump namanya ya. Itu mah kalau dicolokin listrik baru keluar air. Kalau diundang keluar ilmunya. Kalau listriknya kuat keluar banyak. Kalau amplopnya tebal teriak dia. Kalau amplopnya tipis sebentar ceramahnya terus pulang. Kalau diundang oleh musola, pembangunan musola Al-Ikhlas berat ya nggak? Pertama pembangunan, yang kedua musola, yang ketiga Al-Ikhlas hadirin. Cenderung berat. Katanya ini mau balik jet pump yang hanya mau ngeluarin ilmu kalau disetrum. Nah, yang keempat comberan. Ini mau balik comberan ini apa? Dia berusaha nyebarin air padahal dia kotor. Maksiat jalan, mesum jalan, makan uang gak halal, malah mendekati zina, kelakuannya kotor, pikiran kotor. Tapi dia berusaha tampil nyebarin agama seakan-akan padahal dia lagi nyebarkan kekotoran. Kita mah berharap mudah-mudahan para ulama dua yang awal tadi ya. Jangan melihat orang lain lebih rendah dari kita. Ibu-ibu, Bu, ada yang punya pembantu di rumah? Kira-kira di sisi Allah muliaan mana, ibu atau pembantu? Nggak tahu ah. Jangan yang susah-susah nanyanya ah. Pembantu mah jarang marah ke ibu ya. Ibu kadang-kadang dari mulai melek sampai merem tuh bunyi aja. Mata belum buka, mulut udah buka bebek. Kadang-kadang kalau udah malam marah, udah nutup, mulut pasti buka. Gerbang udah dikunci belum? Dirantai, hati-hati. Lagi tidur malam gerbang, bebek. Itu kucing di atap tuh. Kejar. Ini merem, ini bunyi. Mau pergi hati-hati loh Bi. Jaga rumah yang baik. Jangan sampai ada yang menghipnotis. Siapapun kunci rumah ini ya. Nanti tolong belanja daging. Kalau uangnya kurang pakai uang Bibi dulu. Oh, di dunia ada hitungannya, di akhirat nanti itu dengan pembantu Bu. Pasti. Kayaknya pembantu yang paling sukses di akhirat itu yang majikannya paling galak Pak. Panen tiap hari tuh, pahala, pulang umroh. Bibi kamu tuh yang benar jaga rumah tuh. Ibu tuh pulang umroh tahu, bro, pahala tawaf. Wah kalau gitu saya nggak akan jadi pembantu. Salah, ibu yang jadi pembantu ya. Khidmat baik. Kalaupun ada pembantu, ingat ini adalah hamba Allah yang dititipkan oleh Allah di rumah kita. Bukan untuk diperdaya, tapi ini jalan pertolongan Allah. Kalau Allah mau mah takdir dirubah dulu, beda settingan. Ibu lahir dari orang tua pembantu, pembantu lahir dari orang tua kita. Kita yang lagi ngepel nih sekarang. Iya, itu kan masalah takdir aja Bu. Dan gak milih takdir lahir dari siapa, benar? Halo? Wah, jadi pada tegang begini, tenang Bu. Kalau nyuruh nanti baik-baik ya. Bi, pakai 3 patah kata minimal. Maaf, tolong ambilkan slop ibu ya. Maaf ya. Aduh, enak walaupun yang diambil selosin. Senang. Maaf, bukan yang ini Bi. Gak apa-apa Bu. Jarang-jarang ibu nyuruh gini, pasti habis pengajian ya. Orang sombong sulit mengatakan maaf, tolong, terima kasih. Itu susah. Karena dia merasa lebih tinggi. Sini, bawain slop ibu. Jangan yang ini.
Udah dibilangin sih, kamu tuh otaknya itu pakai apa aja sih? Wah, itu oleh malaikat dicatat. Hah, dasar orang kampung. Padahal di kampung sebelahan rumahnya. Terus datang tetangga, maaf ya Bu ya, pembantu saya ini orangnya inilah rada lemot pikirannya. Padahal tamu tuh melihat ya akhlak pembantu segitu sopan. Sekolahnya tidak begitu tinggi, tapi sopan. Ibu, ada yang bisa saya bantu? Lihat, ini majikannya, katanya sarjana, pangkatnya tinggi, suaminya malah kerjanya kursus kepribadian. Tapi sepertinya nggak lulus kursus ini, karena jelek kelakuan. Hati-hati nih, nggak lama kok di dunia ini ya. Halo? Gak bisa orang khusus sholat dekat dengan Allah kalau masih berselendang kesombongan. Mujahadahnya harus serius. Tawadu makin tertanam di bumi kerendahan hati, kayak pohon makin kuat. Nabi Muhammad SAW itu tawadu sekali. Kalau dipanggil, hei Muhammad, mau pakai Rasul, Nabiullah atau enggak, nengok tuh enggak gini tuh, begini. Dan Rasulullah SAW kalau jumpa orang, beliau yang duluan mengasungkan tangan salam siapapun yang di depannya. Dan beliau tidak melepaskan tangannya sebelum dilepaskan oleh yang disalami. Saking menghormati. Kalau datang tamu kan gak ada sofa, jubahnya digunakan alas duduk. Kalau tamu pergi, beliau tidak berpaling sebelum tamunya pergi. Dan kalau ada orang, siapapun yang jumpa dengan Nabi, pasti pulangnya pikirannya sama. Tahu apa? Saya adalah orang yang paling utama di hadapan Nabi. Kenapa? Karena Nabi itu ketemu orang tuh, atensinya tuh full dan sama. Ini sama. Penghormatannya tuh bukan acting. Kan ada yang acting. Kalau atasan datang, oh ibu, apa kabar? Masya Allah, ibu kerudungnya bagus sekali, matching. Oh, pas atasan pulang, amit-amit. Munafik kayak gitu tuh, menjilat. Ciri munafik beda Pak, beda-beda. Ketemu orang ini beda, ketemu kayak bunglon. Karena dia ada maunya. Ada karena takut, ada karena pengen dipuji. Jadi semua kebaikannya tuh semu. Seperti pedagang yang munafik gitu. Ketika ada pembeli, ibu makin cemerlang loh wajahnya, makin awet muda dari waktu ke waktu. Beli yang mana Bu? Semuanya cocok buat ibu. Tiba-tiba maaf lah lagi nggak, ada tua bangka gitu. Berarti pujian tadi semuanya nipu. Nggak bisa begitu. Orang yang tawadu tuh hormat tuh benar. Makanya maaf ya Bu ya, hati-hati sekarang musim handphone, musim BlackBerry, musim apa. Kalau ketemu anak tuh, apa kabar anak-anak? Iya, lanjutkan aja sekolahnya dengan baik. Udah hafal juz berapa? Juz 30 ya, tambah terus ya. Juz berapa lagi ya? Kadang kita sambil menyusui bayi gitu ya, Nina, Bobo. Jelas bayi nggak tidur. Kenapa kamu nggak tidur? Bu, saya bukan Nina, Asep yang tuh kan, jadi nggak konsen. Hari ini adalah pengajian terlucu rasanya hadirin. Hadirin sekalian, mari kita coba menempatkan diri kita tidak lebih dari orang, ya. Lebih nyaman bagi kita, dan orang pun nyaman sebetulnya dekat dengan kita. Pernah nggak kita ketemu orang yang kita nggak ngobrol, tapi kita tuh nggak enak sekali dekat dengan dia? Pernah nggak? Bahkan ketika kalau bisa mencari pintu yang lain. Tahu kenapa? Karena dalam diamnya orang itu udah menilai dirinya lebih. Saya ini lebih senior, saya tuh mantan atasannya. Dulu dia di kantor saya tuh saya yang memasukkan. Saya tuh lebih pintar. Saya tuh sudah hajah tahu. Dalam diamnya hatinya tuh main. Main itu menilai dirinya lebih pintar, lebih soleh, lebih senior, lebih tahu, lebih kaya, lebih berpengaruh, lebih berjasa.
Jadi diamnya orang yang hatinya bekerja jelek, itu auranya negatif, itu enggak nyaman kita dekat dengan dia. Karena dia tuh diam juga menuntut pengakuan orang tentang kelebihan dirinya. Enggak enak sekali. Enggak enak. Dia enggak enak, orang enggak enak. Sama orang tua ke anak juga. Ini ibu nak, ini ibumu tahu, ibu yang hamil. Hah? Ibu yang melahirkan sampai dijahit, ibu yang menyusui. Kira-kira anak simpati nggak dengan ibu yang begitu? Jawab, enggak. Anak jelas sekali kata anak itu, siapa suruh si ibu ya? Tahu ibu bekerewel begini nggak mau keluar dari ibu yang ini. Coba ibu bekal simpati nggak ke suami yang gini? Yang benar bu, pakai uang tuh. Bapak tuh capek tahu. Nyari uang tuh nggak gampang. Siang malam bapak bersimbah keringat cari duit buat kalian. Simpati nggak? Enggak ada, itu udah kewajiban. Ya. Saya tuh pemimpin kalian. Saya tuh capek tahu jadi pemimpinnya, turun pak. Nggak usah diomongin. Rasulullah mah dar aja berbuat ya. Halo? Setiap orang punya kapling masing-masing. Lakukan aja yang terbaik. Nggak usah ngarap-ngarap dipuji, dihargai, diterima kasih. Nggak usah. Lakukan aja yang terbaik. Rezeki kita bukan imbalan dari orang. Rezeki kita adalah apa yang bisa kita lakukan dengan ikhlas. Cukup. Orang mau menghargai, mau enggak, kecil, nggak ada apa-apanya. Yang penting Allah nerima. Alhamdulillah hadirin. Cukup sekian aja. Iya masih lama bu, maksudnya tanya. Tanya jawab silakan. Ada yang datang baca dari Twitter, Cung? Twitter. Sekarang Pak SBY 2 hari aja 600.000 ya. Waduh. Hah? Follower juga. Saya @aagim ya. Akeong Alfa AAGAM. Kalau di Twitter saya nulis bisa 10 kali sehari. Ringkas. Kalau di BBM tergantung pulsa ya. Saya udah dikasih pin saya belum? Ya cuman ganti-ganti handphonenya bu, hang terus bu. Nanti saya kasih tahu nomor pinnya ya. Baik, pertanyaan silakan. Tidak ada? Pak, silakan. Tolong ya. Assalamualaikum. Saya mau tanya tentang bagaimana menyikapi orang yang suka marah-marah. Kayak tadi kan yang bahas kan tentang bagaimana menyikapi pembantu gitu kan, kalau kita jadi bosnya. Nah sekarang yang saya tanya, bagaimana kalau kita jadi pembantunya ataupun pekerjanya, bila mana bosnya tuh marah-marah sama kita. Gimana kalau orang marah sama kita gitu? Iya. Nah kalau kita jadi pekerjanya, sedangkan kita kan ya mau nggak mau setiap hari ketemu sama dia gitu. Apa kita harus keluar aja cari kerjaan lain atau kita tetap bertahan? Makasih ya. Bapak ukur aja nih, ngantor ini nambah iman stagnan atau ngurangin. Kalau tiap kesana hati jadi busuk, kita nggak bisa ngatasi kemarahan kejengkelan kita, ibadah berantakan, keluar pak. Keluar. Nanti gimana? Ya dikeluarin pasti ya. Nanti gimana dong? Saya nggak ada rezekinya. Ada, udah pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Ya. Iya, saya sempat mikir mau keluar gitu kan, mau keluar, cuman saya nanya sama orang tua, gimana gitu ya, gini. Tapi kata orang tua saya, ya kamu tahan aja dulu di situ sampai nemu kerjaan. Nah, kalau mau tahan sana, ya, jangan dimasukin hati, biarin aja.
Kan ada yang nanya, sakit hati enggak kalau dihina orang? Kalau dulu sakit hati, sekarang udah enggak tuh. Saya pikir buat apa saya ngerugikan hidup saya ngedengerin omongan orang. Orang yang menghina tuh orang yang lagi pamer kehinaan dirinya. Kenapa jadi saya yang sedih ya enggak? Kayak teko ngeluarin isi teko, di dalam kopi keluar kopi, di dalam comberan keluar comberan. Nah orang tuh lagi ngeluarin, orang menghina tuh lagi memamerkan kehinaan yang ada. Lalu kenapa kita yang jadi sakit hati? Biarin aja. Dia lagi pamer kejelekannya. Masa kita ikut pamer juga? Lalu nggak kita balas, ngapain ngebalas? Nggak ada kerjaan, mau ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau bisanya cuma niru kejelekan orang? Benar? Dia ngomong jelek, kita ngomong bagus, tapi dia pelit, gak apa-apa. Dia pelit mengambil uang kita, ya. Cuman kita pengen dikasih, apa buktinya pelit? Ya masa kemarin pulang umroh hanya bawa kurma 2? Itu dia. Jadi sebetulnya bukan dia yang pelit, tapi kita pengen dikasih. Udah, nggak usah masukin hati, pahala sabarnya dapat. Ya, ingat Abu Bakar dan Rasulullah sedang duduk. Abu Bakar dimarahin orang, dihina. Rasul duduk aja di samping, tenang aja, lihat, senyum. Abu Bakar asalnya sabar, lama-lama jengkel juga. Apa kamu? Wah, ketika Abu Bakar marah, Rasul pergi. Ya Rasul, kenapa waktu saya dihina orang engkau sabar, tenang di sampingku, tapi ketika saya balas marah engkau pergi? Abu Bakar, ketika engkau sabar aku melihat malaikat di sekelilingmu mendoakanmu, tapi ketika engkau marah aku lihat malaikat pergi, setan yang ngumpul. Itu bos. Atau saudara aja yang jadi bosnya ya. Nggak ada tempat yang ideal, tinggal ngukur diri aja. Kalau kita jadi rusak, hijrah. Kalau masih bertahan, bagus. Kalau kita yang ngerubah, lebih bagus. Ya, selang-seling ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya anak saya mau ujian nasional. Ada yang bisa bantu dibesarkan sound systemnya? Oh ya, anak saya mau menghadapi ujian nasional, kebetulan mau masuk SMP. Apakah selama ini kan saya minta yang terbaik ya buat anak saya, dan saya ajak dia untuk berkumpul dengan anak-anak yatim, minta supaya doa bersama gitu. Apakah itu baik menurut Pak Ustaz? Baik. Ya. Saya nulis juga di Twitter, ayo bagi yang sudah maksimal belajar, maksimalkan doa. Ada yang balas useless katanya. Apa sih artinya useless? Nggak berguna ya? Oh, hanya orang yang sombong yang nggak mau doa. Acungkan tangan yang yakin nanti sore masih hidup, Cung. Ada yang ngacung, Pak. Acungkan tangan yang yakin pulang dari sini masih hidup. Nggak ada yang ngacung. Acungkan tangan yang yakin pulang dari sini pasti selamat. Ada Ibu. Kenapa ditarik lagi, Bu? Kita nggak tahu apa yang bakal terjadi, benar? Allah tahu tidak? Jawab. Tahu? Siapa yang bisa merubah takdir ke takdir lain? Kalau takdir kita jatuh dari tangga ini, siapa yang bisa merubah ke takdir selamat? Kalau takdirnya nyebrang ketabrak bajai, siapa yang bisa ngerubah takdir itu? Cuman Allah. Mau ujian, kalau nggak pakai doa bisa mulas, bisa kejatuhan genteng, bedak, koma. Bisa orang lain ngerjakan ini, dia di WC gini, bisa cenut-cenut gigi. Kalau Allah mau gampang banyak perkara. Makanya jangan putus doa. Doa supaya ujian ini jadi amal soleh. Doa supaya ujian ini
bisa mendekatkan ke Allah, ya kan? Doa supaya ujian ini membuat anak betul-betul jadi menyadari apa yang harus dia perbaiki. Ujian itu hanya episode, tapi yang paling penting bagaimana ujian merubah menjadi lebih baik, bukan perkara nilai, ya. Makanya ibu jangan suka ngotot, bapak tua anak harus jadi, jangan. Anak bukan bikinan kita. Kita nggak tahu rencana Allah buat anak kita, benar? Bapak, ibu dokter, anak belum tentu didesain oleh Allah jadi dokter. Iya, jangan ngatur. Ingin boleh, ikhtiar harus, tapi ngatur Allah jangan. Halo? Apakah anak harus jadi bintang kelas? Nggak harus. Yang penting mah soleh. Dan nggak mungkin sekelas bintang kelas semua, ya. Kayak tentara Jenderal Bungkul, repot perangnya, serbu. Nggak mungkin dong. Kita sama-sama panglima, kan jadi aman dunia. Dah, alhamdulillah ya, saya dititipin 11 anak, nggak ada yang dipaksa satupun jadi apa. Yang penting mah satu, harus kenal sama Allah yang menciptakan kalian, yang ngurus kalian, yang akan ngejagain, yang bisa menentukan terbaik, yang punya sorga. Yang penting orang tua tuh ngajak anak kenal ke Allah. Yang kedua, didik anak tahu jalan supaya bisa dekat dengan Allah. Nah itu terserah. Mau jadi apa aja, kalau dia dituntun Allah pasti ketemu takdir terbaiknya. Ya bu? Tahu kata ibunya, sing banyak menangis. Bukan menangisi persoalan, tapi menangis tobat, belum jadi orang tua yang baik. Tobat, belum bisa mendidik dengan benar. Tobat, belum bisa pakai hati, itu. Nah Allah tahu nih, ini si ibu ngaku, hadiahnya biasanya dibulak-balik hati. Kita mah nggak bisa ngebulak-balik hati anak, yang kuasa mah Allah. Betul? Benar? Tadi di radio ada yang konsultasi, suami saya itu keras sekali. Dulu yang milih siapa? Saya. Ya, dasar. Tapi dulu nggak kayak gitu, waktu awal-awal nikah nggak kayak gitu. Sekarang aja robah, bu. Tiap orang tuh punya episode berbeda-beda, dan tiap waktu juga episodenya berbeda-beda. Nggak ada ruginya kalau setiap episode membuat kita dekat dengan Allah. Kadang sehat, sakit, ada, tiada, diangkat, itu nggak ada ruginya. Itu cuman warna kehidupan. Jelas ya bu? Mudah-mudahan anak ibu jadi anak yang laki perempuan? Laki? Soleh kalau gitu. Saya sekolahin di Darut Tauhid atau mau sana? Sekarang kita ada SMP, SMA, setahun pertama diharapkan hafal Quran dulu. Karena anak kalau sudah hafal Quran cenderung robah akhlaknya bu. Tenang, mantep, nggak banyak keinginan, efisien penggunaan waktunya tuh. Izin Allah ada 2 anak yang penghafal Quran. Yang satu yang 13 tahun itu alhamdulillah 7 bulan 30. Yang satu lagi tamat SMA 1 bulan 3 juz hafalnya. Karena target 1 tahun. Handphone kemarin minta izin, Pak, saya minta izin sudah nggak akan pakai handphone lagi ya. Bagus. Orang lain pengen ganti handphone, dia enggak, ya enggak. Kenapa? Banyak buang waktu, Pak. Juga minta izin kalau waktunya jalan-jalan saya milih. Waduh, saya senang begitu. Pak, saya emang nggak mau mikirin jodoh. Hakikatnya pasti Allah yang ngatur, syariatnya terserah Bapak aja. Kalau Bapak memilihkan, Icamu mau ikut dengan pilihan Bapak. Waduh, jadi kepikiran kemana-mana. Jadi hunting aja. Mana calon mantu nih. Ini pelajaran penting ya Bu ya. Maaf saya cerita ini tidak apa-apa ya. Jadi anak menyerahkan urusan ke orang tua. Silakan ya Icama terserah Bapak aja. Bapak pilihkan, nggak akan mau milih, terserah Bapak. Akibatnya jadi mikir Bu, nggak mungkin saya jadi sembarang. Itu ada anak lari, itu aja nggak mungkin ya. Tiap hari yang mana nih?
Kalau ini hafal Quran, mudah-mudahan suaminya juga hafal Quran, yang ilmunya mantap. Nanti mungkin bakal mimpin pesantren. Kepikiran, jadi rada hunting. Dibanding anak-anak yang lainnya, lebih diperhatikan yang menyerahkan urusan. Saya pikir ini adalah isyarat wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang menyerahkan urusan ke Allah, Allah akan cukupi. Ke makhluk yang blow on aja kepikiran, apalagi kepada Allah yang maha tahu segala. Benar? Makanya ikhtiar terhebat adalah tawakal. Karena kita percaya kepada jaminan Allah. Banyaknya kan maunya ngatur Allah. Ya Allah, tolong masukkan anak saya ke ITB, Fakultas Kedokteran. Nah, dia nggak tahu tuh, pasti nggak keterima karena nggak ada di ITB kedokteran. Udah ngatur Allah, salah lagi. Atau kemarin siapa ingat di Istiqlal? Saudara saya ikut ses pimpol apa ya? Udah 3 kali udah 2 kali dia mental terus. Saya mohon, kata saudara saya, doakan oleh supaya masuk ke sana. Nggak mau, saya nggak mau doa itu. Loh, mau doa apa? Saya mau doa supaya dapat yang terbaik. Oh iya, kalau gitu doa, tolong doakan supaya kakak saya dapat yang terbaik. Yang penting masuk ke ses pimpol. Emang ngatur. Nggak harus semua masuk ke sana. Yang penting menjadi polisi yang disukai Allah, titik. Benar? Mau pangkat apa aja terserah Allah. Kalau barokah, tapi kan kalau gajinya kecil, nggak penting kok gaji kecil, yang penting cukup. Suami saya stroke, gara-gara suami saya stroke, biaya untuk sekolah anak saya dipakai membiayain suami saya. Akibatnya anak saya nggak ada biaya. Untung dia dapat beasiswa. Tuh dia nggak sadar cara Allah ngerezekiinnya. Dia sebutnya tuh untung anak saya dapat beasiswa. Lah siapa yang ngatur? Allah. Udahlah, jangan banyak ngatur Allah. Atur diri supaya disukai Allah. Nanti Allah ngatur yang terbaik buat kita. Ya, ada lagi? Apa, silakan. Ngacungnya agak tinggi ya supaya kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan tentang ini info Darut Tauhid yang berjudul Allah yang Maha Mengetahui. Itu paragraf terakhir ada kata-kata yang penting kita lakukan saja yang terbaik sampai Allah kagum kepada kita. Insya Allah kalau orang sudah sibuk dengan Allah yang Maha Melihat, tidak perlu mencari cinta dan kekaguman orang. Apakah kalau zaman sekarang ini ada orang yang dikagumi Allah itu apa? Ada orang yang Allah kagum kepada kita gitu. Jadi amalan apa yang harus dilakukan? Apakah kalau supaya Allah kagum ke kita? Ya, apakah model kita ini bisa Allah kagum itu bukan tingkatan Nabi dan sahabat? Oh, kasih, Assalamualaikum warahmatullahi kita nggak pesan lahir zaman sekarang, ya kan? Pasti ada di tiap masa para kekasih Allah, para pecinta Allah yang dicintai Allah. Dan yang namanya kekasih Allah itu tidak harus ulama yang kayak begini. Tidak harus penceramah, bisa ibu rumah tangga, bisa pembantu, padahal dia derajatnya kekasih Allah, bisa guru, bisa tentara, polisi. Bapak, saya dengar ini kisah nyata, ada dibongkar bekas pemakaman para prajurit, dan salah satu di antara jasad prajurit itu, yang lain udah kelangka, ini utuh Pak. Ini di Jawa Tengah. Nah, salah satu ciri kekasih Allah itu adalah jasadnya utuh, nggak dimakan tanah. Itu seorang prajurit. Ketika diperiksa, dia mah nggak takut sama atasan, nggak takut sama siapapun. Takutnya ketinggalan sholat tepat waktu. Jadi begitu disiplinnya kepada Allah. Ya, Allah kasih banyak pertolongan. Ulama jelas, ada yang kekasih Allah, ada yang enggak. Ya, ada yang ibu rumah tangga, ada yang pemimpin, macam-macam. Karena Allah ngasih kita kapling beda-beda, benar? Tapi Allah Maha Adil. Nah, mau tahu cirinya kekasih Allah enggak? Mau tahu? Kalau kita jumpa dengan orang itu, pasti kita jadi ingat ke Allah. Karena para kekasih Allah itu dalam pikirannya itu cuma Allah, di hatinya tuh Allah. Jadi
begitu cintanya kepada Allah dan begitu memenuhi Allah itu di hatinya. Jadi setiap orang yang jumpa dengan beliau akan jadi mudah untuk ingat Allah, untuk nambah yakin ke Allah. Makin tinggi derajat kedudukannya di sisi Allah, berarti makin rapat itu dia ingat ke Allahnya. Kalau on off itu ya, kalau ingat Allah on, kalau lupa ke Allah off. Kalau kita kan off, on, off. Iya kan? Kita kalau ada masalah baru on. Ya Allah, off. Ditagih utang on, lunas utang off. Kalau kekasih Allah on terus, dikit offnya tuh. Fadkuruni adkurkum. Jadi kalau misalkan ibu punya pembantu di rumah ya, hai pembantu telah khaufun alaihim walahum yahzanun. Cirinya itu, dia tidak takut, tidak sedih terhadap dunia ini. Bi, katanya suaminya meninggal. Iya bu, memang sudah waktu. Gimana dong tentang rezekinya? Oh, kalau rezeki saya bukan dari suami bu, dari Allah. Rezeki saya bukan pemberi rezeki, suami saya bukan pemberi rezeki, suami saya pemakan rezeki bu. Tapi kamu gimana sekarang kerja di rumah ibu? Ya memang ini episodenya, mudah-mudahan jadi amal. Kalau ibu keluarkan dari sini gimana? Ada Allah yang ngatur bu. Tenang aja. Udah enggak ada gentarnya terhadap dunia, itu udah ciri-ciri tuh. Saran saya jangan nyakitin ya, karena para kekasih Allah kalau disakitin dia nggak ngebalas, tapi Allah yang ngebalas, repot ya. Kita nonjok orang dan dia nonjok lagi, ya impas, aman. Kita nonjok kata dia, ya lain kali janganlah, saya maafin. Itu lebih bahaya. Pulang tiba-tiba datang lihat itu kuda zebra, tuh kok ditoker oleh anak, itu lebih repot. Terima kasih. Bonus ibu terakhir, maaf. Siapa tadi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anifa. Saya mau bertanya berkenaan dengan sholat. Dalam Islam disuruh kita itu sholat, menegakkan sholat. Gitu. Tapi kondisi manusia imannya kadang naik turun. Saat sholat kita kadang suka tidak khusyuk. Saya pernah baca di buku, kalau misalnya kita tidak khusyuk, amal ibadah yang dalam sholat itu tidak diterima. Tapi saya juga pernah mendengar cerita tentang seorang sahabat yang dia dijanjikan sebuah sorban, kalau dia bisa sholat dengan khusyuk, dia yakin dia akan khusyuk. Tapi ternyata pada tahiyat terakhir, dia memikirkan sorban yang dijanjikan. Yang saya mau tanyakan bagaimana adab sholat yang baik agar semua sholat kita tuh diterima dengan kondisi manusia yang imannya naik turun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menyindir saya ya. Sepanjang ibu cerita saya langsung ingat kualitas sholat saya. Saya juga belum termasuk yang khusyuk bu. Baru belajar khusyuk, jadi belum bisa jawab ya. Kadang ada lumayan setengahnya gitu. Kadang-kadang separapat, kadang-kadang sujud juga mikir, entah sujud ke satu, kedua ya. Kalau udah rada jelek kayak gitu diusahakan ditambal oleh sholat sunnah, diperbaiki ya. Yang agak menolong itu adalah satu, kita paham bacaan sholatnya. Nah, seperti surat Ar-Rahman tadi ya, kalau tahajud itu surat Ar-Rahman tuh kalau lempeng aja sekitar 11 menitan.